Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Hasumardin, Stambuk A1K1200059, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dan laporan saya mata kuliah Biologi Umum dengan judul Genetika, dosen pengampu Mustamin Balumbi, SPD MSc. Baiklah, saya akan memperlihatkan seluruh dari isi laporan saya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup, kesimpulan atau rangkuman. Daftar pustaka. Untuk daftar pustaka saya mengambil dari 3 buku yang judul Bongkel Ilmu Genetika, Genetika Molekuler, dan Mudah Belajar Genetika. Baiklah, kita ke PowerPoint-nya. Genetika. Yang pertama, pengertian genetika. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan atau dalam kurung penurunan karakteristik dari orang tua atau induk kepada anaknya atau keturunannya, dan variasi dalam kurung berbagai perbedaan yang tampak di antara semua makhluk hidup. Persilangan dua individu. Dalam persilangan dua individu yang memiliki sifat beda disebut dengan hibrid. Terdapat beberapa macam hibrid, yang diantaranya yaitu monohibrid, dihibrid, dan trihibrid. Monohibrid adalah suatu hibrid dengan satu sifat beda. Dihibrid adalah suatu hibrid dengan dua sifat beda, dan trihibrid adalah suatu hibrid dengan tiga sifat beda. Hukum Mendel. Dalam hukum Mendel terdiri atas dua, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel dikenal dengan pemisah gen yang sealel, sifat dominan yang tidak muncul secara penuh yang disebut dengan sifat intermediate. Hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel dikenal dengan hukum pengelompokan gen secara bebas. Hukum 2 Mendel terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, perkawinan resiprokal merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan dan menghasilkan keturunan dengan perbandingan genotip yang sama. Yang kedua, perkawinan balik dalam kurung back cross ialah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Uji silang test cross ialah perkawinan antara individu F1 hybrid dengan individu yang homozigot resesif. Penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi hukumnya itu sebenarnya tidak memiliki penyimpangan, tetapi modifikasi dari hukum Mendel tersebut. Yang pertama itu epistas dan hipostas merupakan salah satu bentuk interaksi gen. Dalam hal ini gen dominan mengalahkan gen lainnya yang bukan sialel. Jadi gen dominan itu mengalahkan gen dominan lain yang bukan sialel atau yang bukan sejenis. Kriptomeri, peristiwa gen dominan seolah-olah tersembunyi bila berada bersama dengan gen dominan lainnya dan akan terlihat bila berdiri sendiri. Jadi kriptomeri ini gen dominannya akan terlihat bila berdiri sendiri, namun apabila dia
bersama gen dominan lain, maka seolah tidak tampak atau tersembunyi. Atavisme merupakan peristiwa munculnya sifat baru pada F1 dan F2. Polimeri, pembastaran homozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama pada suatu organisme. Jadi polimeri ini dia homozigotnya memiliki sifat yang berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama dalam suatu organisme. Yang terakhir gen komplementer, gen-gen yang berinteraksi saling melengkapi. Gangguan genetika. Secara umum gangguan ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama gangguan gen tunggal, gangguan multifaktorial, abnormalitas kromosom. Gangguan gen tunggal yaitu gangguan genetik yang dapat dengan mudah dilacak dari generasi ke generasi. Biasanya gangguan ini yaitu hanya satu gen yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi gangguan gen tunggal ini hanya satu gen yang tidak berfungsi dengan baik karena sehingga dapat mudah dilacak dia penyakitnya. Gangguan multifaktorial seiring dengan pemahaman mengenai genetika dan gangguan terkait genetik makin disadari bahwa banyak pengaruh penyakit pada manusia disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor lingkungan dan sejumlah gen. Untuk gangguan multifaktorial ini dia sangat sulit dilacak karena penyakitnya disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor lingkungan dan sejumlah gen. Jadi untuk melacaknya penyakit tersebut harus dengan fokus ketelitian yang tinggi. Abnormalitas kromosom. Abnormalitas kromosom menyebabkan banyak penyakit genetik dan meliputi perubahan jumlah kromosom dan struktur kromosom tersebut. Untuk abnormalitas kromosom sesuai namanya, abnormalitas kromosom berarti kromosomnya tidak normal, sehingga menyebabkan banyak penyakit genetik dan meliputi perubahan jumlah kromosom, entah itu kurang atau kromosomnya berlebihan dan struktur kromosom tersebut berubah-ubah. Manfaat genetika. Sebagai ilmu pengetahuan dasar, genetika dengan konsep-konsep di dalamnya dapat berinteraksi di berbagai bidang lain untuk memberikan kontribusi terapannya. Yang pertama dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian yaitu manfaatnya khusus pemulihan tanaman ternak, boleh dikatakan paling tua. Persilangan konvensional dilanjutkan dengan seleksi untuk merakit bibit unggul baik tanaman maupun ternak menjadi jauh lebih efisien berkat bantuan pengetahuan genetik. Jadi berkat manfaat dari genetika ini, para petani dia bisa melanjutkan seleksi untuk merakit bibit unggul baik tanaman maupun ternak menjadi jauh lebih efisien. Bidang kesehatan. Salah satu contoh klasik kontribusi genetika di bidang kesehatan adalah diagnosis dan perawatan penyakit fenilketon-urani (PKU). Dalam bidang kesehatan ini manfaatnya sehingga dalam diagnosis dan perawatan penyakit fenilketon-urani. Bidang industri farmasi. Teknik rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya pemotongan molekul DNA tertentu. Selanjutnya fragmen-fragmen DNA hasil pemotongan ini disambungkan dengan molekul DNA lain sehingga berbentuk molekul DNA rekombinan. Jadi dalam bidang industri farmasi memungkinkan pemotongan molekul DNA tertentu dan fragmen-fragmen molekul DNA hasil pemotongannya itu bisa disambungkan dengan molekul DNA lain sehingga menjadi molekul DNA rekombinan berkombinasi. Yang keempat, bidang hukum. Sengketa di pengadilan untuk menentukan ayah kandung bagi seorang anak secara klasik sering diatasi melalui pengujian golongan darah. Pada kasus-kasus tertentu, cara ini dapat menyelesaikan masalah yang cukup memuaskan, tetapi tidak jarang hasil yang diperoleh kurang meyakinkan. Belakangan ini dikenal dengan cara lebih canggih, yaitu uji DNA. Jadi dalam pengujian darah itu kurang meyakinkan karena setiap darah orang itu biar bukan keluarga ada darah yang sama. Jadi yang lebih meyakinkan itu uji tes DNA karena dalam tes DNA hanya orang tua dan anak lah yang sama DNA-nya. Bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan. Contoh kontribusi pengetahuan genetika di bidang kemanusiaan antara lain dapat dilihat pada gerakan dinamakan eugenika, yaitu gerakan yang berupaya untuk memperbaiki kualitas genetika manusia. Jadi dalam bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan ini
dilihat dari gerakan yang berupaya untuk memperbaiki kualitas genetik manusia, contohnya dalam konsultasi sebelum perkawinan atau pernikahan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.